Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Aktris Nikita Mirzani menjanjikan hadiah sebesar 500 juta rupiah bagi yang bisa menemukan saksi di kasus Vina Cirebon yakni Aep. Sayembara dengan hadiah fantastis tersebut disampaikan oleh Nikita di akun media sosial TikToknya pada Kamis 25 Juli 2024 lalu. Nikita menegaskan bahwa sayembara tersebut bisa diikuti siapa saja dan dari kalangan mana saja. Menurut Nikita, Aep telah memberikan kesaksian yang membuat pihak lain berpikir bahwa kasus Vina merupakan pembunuhan. Kendati begitu, Nikita meminta untuk segera menghubunginya. Sebelumnya diketahui keberadaan Aep hingga kini dipertanyakan lantaran menghilang seusai memberi kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Bukan tanpa sebab, Aep dicari lantaran dilaporkan diduga sebagai pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Keberadaan Aep hingga kini dipertanyakan lantaran menghilang seusai memberi kesaksian atas kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Selain itu, Aep sendiri memang kerap tinggal berpindah-pindah atau tidak menetap. Terkait keterlibatan Aep dalam kasus Vina, yakni Sophia mengaku tak terlalu mengerti. Sophia diketahui merupakan salah satu keluarga dari Aep. Ia juga tak tahu bahwa Aep dilaporkan karena diduga memberikan keterangan bohong. Sophia juga mengatakan hanya bisa mendoakan Aep. Pun meninggalnya tidak dibunuh, tapi kecelakaan. Ya, kecelakaan. Ingat, nggak ada tuh yang katanya Eki ternyata nggak dibunuh. Yang dibunuh itu anak orang lain. Enggak, itu anaknya Pak Rusdiana. Bener nggak nama bapaknya yang polisi itu? Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Ya biarin ada peringatan, nggak peduli gue mau ada peringatan kayak mau nggak, gue nggak cari uang di TikTok. Tapi kalau ada yang nyawer, oke aja gue terima. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Salah seorang saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Dede Riswanto, mengaku tak gentar meski disomasi Ibtu Rudiana buntut pernyataannya pada Kamis 25 Juli 2024 lalu. Adapun Dede menantang untuk melakukan sumpah pocong demi meyakinkan publik. Ia tak merasa takut lantaran yakin pengakuannya itu adalah kebenaran. Untuk meyakinkan publik, Dede berencana mengajak Aep untuk melakukan sumpah bersama. Sayangnya, hingga kini keberadaan Aep tidak diketahui. Sebelumnya, Dede mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana untuk memberi kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Dede tidak berani melawan lantaran takut dengan Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi. Menurut keterangan pada saat itu, ini Dede mendatangi Polres Cirebon atas ajakan dari rekannya yakni Aep. Dede kemudian bertemu Ibtu Rudiana tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sesampainya di Polres Cirebon, Aep memberitahu Dede mereka akan menjadi saksi dalam kasus Vina. Dede awalnya menolak ajakan tersebut, beralasan tidak mengetahui pasti kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Namun Dede terus diarahkan untuk memberi kesaksian sesuai arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal di kasus Vina Cirebon digelar hari ini, Jumat 26 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menanggapi novum atau bukti baru yang dihadirkan kuasa hukum Saka Tatal. Sebelumnya, dalam sidang PK pada Rabu 24 Juli 2024 lalu, pihak Saka Tatal mengajukan 8 novum. Salah satunya novum terkait foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Sebagai informasi, foto jasad Eki dan Vina tersebut diklaim oleh kuasa hukum Saka Tatal sebagai bukti baru saat sidang perdana peninjauan kembali yang digelar pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Senada, jaksa juga mengungkapkan novum yang disebutkan kuasa hukum Saka Tatal, yaitu foto potongan di baut penopang lampu penerangan jalan, yakni berada di sekitar lokasi kejadian tempat tewasnya Eki dan Vina. Dia mengatakan foto tersebut sudah pernah dilampirkan saat sidang atas terdakwa Saka Tatal. Jaksa mengatakan novum berupa foto jasad Eki dan Vina hingga potongan tubuh itu memiliki makna yang sama dan hanya sudut pengambilan foto saja yang berbeda. Selain itu, dia juga mengungkapkan foto tersebut pernah digunakan untuk pemeriksaan Vina dan Eki, yakni saat melakukan visum oleh tim dokter forensik pada 13 September 2016 silam di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang diketahui oleh Andi Nurrohman. Jaksa juga menanggapi kesimpulan kuasa hukum Saka Tatal yang menganggap bahwa tewasnya Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal alih-alih pembunuhan. Menurutnya, hasil visum terhadap Vina dan Eki menunjukkan bahwa tewasnya mereka murni karena pembunuhan yang dilakukan oleh Saka Tatal bersama dengan terpidana lainnya. Dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut dalam waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau 2, keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau 3, dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap. Bahwa oleh karena uraian tersebut, maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum dengan novum 10 dianggap dan Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.